Ya, kalau menurut saya ya, agama itu adalah sebuah kepercayaan yang dimana agama tersebut juga sudah sebagai sebuah tradisi yang sudah turun-menurun dari seluruh manusia, dan dimana agama tersebut pasti dianut oleh manusia karena juga sebagai sebuah penuntun hidup dan sebagai identitas. Dan menurut saya, bagaimana cara kita menerapkan agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya dengan kita melakukan kebaikan. Kita dengan berbuat kebaikan itu sudah termasuk menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang dimana dalam semua ajaran agama pasti diajarkan yang namanya untuk berbuat kebajikan atau kebaikan. Menurut saya, agama adalah sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan manusia. Agama juga mengajak kita melakukan hal-hal kebaikan, seperti di dalam agama Islam yaitu kotak infak yang dapat disedekahkan, dan melakukan ibadah-ibadah seperti di masjid ataupun pada saat hari-hari besar. Ya, sudah sepatutnya manusia itu mempunyai agama dalam hal percaya kepada Tuhan, karena kita adalah yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Di dalam kehidupan kita, tentu kita harus tahu bagaimana kita bersyukur, berterima kasih buat kehidupan yang Tuhan beri. Jadi itu sangatlah baik kalau semua manusia itu, manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu, membuat segala sesuatunya itu sesuai dengan aturan Tuhan. Maka dengan kita beragama, kita memeluk satu agama, kita melakukan ibadah-ibadah kita, taat beragama, itu kita sudah ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau menurut saya, bagaimana kita bisa hidup secara teratur di masyarakat, tentunya harus ada yang memedomani kita dari keimanan kita. Nah, jadi sejatinya kita sebagai manusia yang juga merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan, sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang hidup di masyarakat itu memiliki pedoman dalam kehidupan, dan salah satunya adalah memiliki agama. Kita sebagai makhluk dari ciptaan Tuhan, sudah semestinya kita memiliki agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, agama ini dapat menjadi pedoman kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga kita tidak akan salah mengambil tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia itu tidak bisa mendidik dirinya sendiri dan memerlukan yang namanya sebuah penuntun atau ajaran yang dapat memberikan kita ke arah atau jalan yang lebih baik. Dan agama juga sepatutnya sebagai sebuah identitas atau data diri, contohnya dari KTP dan sebagainya, pasti ada namanya tercantum identitas agama yang dianut oleh masing-masing. Ya, sejatinya saya sebagai seorang yang beragama Kristen, pengaruhnya dalam kehidupan sehari itu adalah yang utama ketika kita bisa memberikan atau mengaplikasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya sebagai agama Kristen itu memang yang paling utama diajari dari agama saya itu adalah tentang kasih. Bagaimana kita selalu bisa mengasihi seseorang yang latar belakangnya yang berbeda dengan kita, atau juga kehidupan yang berbeda dengan kita, tetapi kita tetap bisa mampu menjalani ataupun memberikan bentuk dari kasih agar bermanfaat bagi semua orang. Ya, dengan seseorang memeluk agama seperti saya, penganut Kristen, pengaruhnya kepada lingkungan saya, ya tentu dengan kita menerapkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, menjadi contoh, berbuat baik kepada sesama, orang akan melihat bahwa gambaran Tuhan bisa dilihat dari dalam diri kita. Kita menjadi model, menjadi contoh. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, pastilah dia melihat ini orang yang beragama dan menjalankan aturan agamanya dengan baik. Jadi disinilah lihat pengaruh agama itu sangat penting ya bagi semua orang yang ada di lingkungan kita. Apakah di lingkungan itu berbagai agama, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik. Jadi dengan kita menerapkan pengajaran agama kita sendiri, tentu ada pengaruhnya kepada orang lain, bahwa orang yang
berbuat baik, orang yang beragama menjalankan dengan baik, pastilah orang-orang sekitarnya akan melihatnya dan menirunya sehingga mereka pun bisa berbuat yang baik sesuai kehendak Tuhan. Pengaruh agama Islam di dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti mengajarkan kita dalam hal kebaikan, seperti kita tidak menjelekkan teman-teman kita di sebelah sana, dan mengajarkan hal-hal seperti mengasihi kepada seluruh orangnya. Di dalam ajaran agama Islam juga diajarkan untuk saling toleransi, yang dimana kita tidak boleh membeda-bedakan agama di dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbuat sebuah kebaikan, contohnya dengan kita berdana memberikan sebuah bantuan atau bakti sosial kepada orang yang membutuhkan. Seperti contohnya tidak perlu kepada orang yang membutuhkan, kita dapat memberikan sebuah bantuan sosial kepada para bante atau biku dari berbagai acara, contohnya Patidana dan masih banyak lagi. Agama itu dapat membimbing kita dalam melakukan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita dapat mengasihi sesama, tidak melakukan pelanggaran HAM, dan juga membantu sesama kita yang kesulitan. Oke ya. Untuk agama Kristen seperti yang saya anut, bahwa kita itu dalam beragama bukanlah sekedar untuk ritual, bukanlah sekedar untuk pelarian, untuk menyenangkan hati, tapi di sini kita lebih kepada ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah memberikan banyak berkat bagi kita. Kita diberi nafas, kita diberi kesehatan, kita diberikan pekerjaan, diberikan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Sudah patut kita mengucap syukur. Jadi bukan harus secara ritual. Kalau ritual dia berarti ada suatu rencana-rencana, ada suatu kelompok-kelompok. Tetapi ini untuk secara pribadi pun kita bisa melakukannya itu, sehingga kita bukan hanya untuk pelarian. Kalau itu suatu untuk pelarian, berarti sesuatu itu bukan lagi untuk Tuhan, tapi ini untuk agama Kristen. Kita murni, kita itu di hadapan Tuhan mengucap syukur atas segala berkat yang diberikan. Jadi kita haruslah menghormati Tuhan, seperti kita juga memeluk agama Kristen ini, kita menjadi panutan, dan itulah yang terbaik bagi kita. Dasarnya kita dilahirkan memiliki agamanya masing-masing, dan saya dilahirkan di dalam keluarga Islam, dan di sana kita diajarkan beribadah dan melakukan hal-hal yang sewajarnya pada diajarkan di dalam agama Islam. Menurut agama Katolik itu, agama itu adalah suatu yang spirit yang aktual, di mana agama itu akan selalu membimbing kita dalam melakukan suatu tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya rasa dengan agama Katolik yang saya miliki, Tuhan selalu membimbing saya dan memberkati setiap kegiatan yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, agama Buddha bukanlah sebuah pelarian ya, bukan, tetapi memang kita sebagai manusia dilahirkan dengan sebuah agama yang sudah diberikan kepada Tuhan kepada kami, dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan saya merasa agama Buddha bagi saya sangatlah bermakna, yang dimana dengan ajaran-ajarannya saya dapat menjadi lebih tenang dan dapat menghilangkan stres-stres yang mungkin terdapat pada pikiran saya dalam pekerjaan. Oke, menurut saya, secara saya berasal dari agama Kristen. Nah, sejatinya setiap agama selalu memiliki cara bagaimana memperkuat keimanan dan kereligiusan dari pemeluknya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang kekristenan, melihat dari agama yang lain, saya rasa setiap agama sudah pasti bagaimana mengimani agamanya lebih dalam, dan tidak hanya sekedar sebagai sebuah identitas yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi setiap agama itu memiliki
cara mereka sendiri, bagaimana mereka memperkuat keimanan, keyakinan dari pemeluknya masing-masing. Jadi agama ini bukan hanya sekedar identitas, tapi lebih kepada bagaimana keimanan kita itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga penuh makna dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Nah, yang saya lihat dari secara kekristenan, banyak orang Kristen itu sebenarnya KTP, Kristen tanpa pertobatan. Jadi memang saya akui, yang saya lihat sendiri, banyak orang Kristen itu hanya identitas, melakukan ritual saja, misalnya pergi ke gereja, ya pergi ibadah, tapi mereka tidak memaknai sebenarnya kekristenan itu. Sebenarnya kalaupun dia tidak disebut beragama Kristen, tapi dia mempercayai Tuhan dan melakukan apa yang baik, apa yang benar, ya sesuai kehendak Tuhan itu sudah tergolong dia itu adalah beragama. Jadi di sini yang saya lihat, memang banyak orang Kristen itu hanya seperti ikut-ikutan, belum menyadari sepenuhnya apa itu kita itu bertuhan. Kalau memang dia itu bertuhan, pasti dalam hidupnya takut akan Tuhan. Menurut saya, orang di dunia ini hanya menjadikan agama sebagai identitas, karena contohnya di agama Islam dianjurkan dan diwajibkan untuk sholat dalam 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun ada beberapa agama hanya 2 kali saja, yang dimana mereka tidak taat dalam beragama dan tidak taat beribadahnya. Dan di dalam agama Islam juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Di sana banyak juz yang harus dihafal dan dibacakan di dalam masjid dan maupun di rumah. Dan itu adalah hal yang wajib di dalam agama Islam untuk bekal kita nanti di dunia akhirat. Di dalam agama Katolik, kita diajarkan untuk berdoa dan juga melakukan perbuatan yang baik. Nah, memang ada sebagian orang sudah melaksanakannya, namun ada juga dia tidak pernah ke gereja, padahal dia agamanya Katolik. Nah, kalau secara universal, agama pasti mempunyai ajarannya sendiri, yang pasti tujuannya satu, yaitu tentang kebaikan. Secara dari ajaran agama Buddha sebenarnya sudah diajarkan yang namanya menganut agama tersebut dengan sesuai dengan hati sendiri. Jadi kita memeluk agama tersebut dengan apa kata hati dari kita sendiri. Tetapi masih banyak sekali manusia-manusia di luar mungkin memiliki agama tersebut hanya sekedar nama saja. Oh, saya agamanya ini gitu. Tetapi sebenarnya tidak dijalankan berdasarkan apa yang seharusnya. Contohnya mungkin di dalam ajaran agama Buddha ya, ada yang namanya sekolah minggu. Mungkin hanya sebagian yang melakukan kegiatan tersebut dan mungkin sebagian besar tidak melaksanakan hal tersebut.